Menjadi seorang Bilal itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita biasanya mendengarkan petugas Bilal Jumat seperti itu ya, kadang kita menirukannya seolah-olah itu mudah. Tapi sebenarnya kalau kita seandainya praktek sendiri, maju ke depan seperti ini, membawa tongkat di hadapan para jamaah, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Menjadi seorang Bilal Jumat atau Bilal sholat Id itu merupakan suatu pencapaian yang baik, yang perlu kita banggakan, karena kita masih belajar, karena kita tahapannya dari awal, dari hanya menyaksikan bisa naik menjadi seorang Bilal, dan mungkin perlu beberapa waktu, perlu beberapa tahun lagi kita mungkin bisa menjadi seorang khotib atau menjadi seorang imam. Jadi kita harus tetap semangat, tetap belajar, jangan sampai menyerah. Kalau kita gagal sekali saja, 2 kali, 3 kali itu biasa. Pasti entah ke beberapa kalinya kita pasti sudah siap dan sudah bisa dan sudah lancar, begitu ya sahabat-sahabat. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu sahabat-sahabat ketahui tentang masalah Bilal. Yang akan saya bahas adalah tentang Bilal sholat Id. Nah, sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal, yaitu 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Nah, sebelum sahabat-sahabat menjadi seorang Bilal sholat Idul Fitri, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah menjadi seorang Bilal itu harus hafal teksnya. Jadi jangan sampai kalian tidak hafal teksnya. Untuk itu sahabat-sahabat yang belum hafal masih ada waktu untuk menghafalkan teksnya atau lafaz Bilal sholat Idul Fitri. Jadi gunakan waktu itu untuk semaksimal mungkin agar sahabat-sahabat bisa menghafalkan lafal sholat Id itu ya. Itu syarat yang pertama, harus hafal teksnya. Dan syarat yang kedua adalah kalian harus tahu bagaimanakah langkah-langkahnya atau tata caranya, mulai dari awal sebelum sholat dimulai sampai dengan khutbah selesai. Perlu diketahui bahwa sholat Idul Fitri ini sholatnya dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat itu khutbahnya dulu baru sholat. Itu bedanya sholat Jumat dan sholat Idul Fitri. Untuk tata caranya atau langkah-langkahnya kalian bisa lihat di link di atas. Di situ sudah lengkap mulai dari awal sampai akhir. Untuk syarat yang ketiga, kalian harus berani, harus percaya diri, tampil di depan. Caranya bagaimana untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu? Caranya adalah kalian harus menggunakan berdandan yang rapi, memakai pakaian yang baru, yang bagus, sekiranya orang lain itu tidak memiliki. Seandainya kalian percaya dirinya kurang gitu ya. Jadi kalian gunakan pakaian yang baru, bajunya baru, sarungnya baru, kopiahnya baru, semuanya baru. Itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan percaya diri kita agar kita pede. Lalu yang kedua adalah ajak teman atau saudara atau ustadz yang sebelumnya atau petugas Bilal yang sebelumnya itu untuk mendampingi kalian di depan. Jadi maksudnya mendampingi itu bukan berdiri jajar gini ya. Jadi teman kalian duduk di depan, maksudnya gitu. Jadi seandainya kalian lupa lafalnya, teman kita bisa ngasih tahu secara sigap, secara langsung gitu ya, secara cepat, biar kalian nggak toleh-toleh, nggak keringat dingin gitu ya. Biasanya gitu kalau lupa terus nggak ada yang ngasih tahu, pasti keringat dingin nanti, gemeter. Akhirnya pernah ada kejadian sampai jatuh tidak sadarkan diri itu. Jadi tidak mudah loh menjadi seorang Bilal itu ya. Apalagi sholat Bilal Idul Fitri disaksikan oleh orang satu kampung gitu ya kita.
Dan syarat yang selanjutnya yaitu kalian harus datang lebih dahulu, lebih awal daripada jamaah yang lainnya. Seandainya sholat idnya dimulai jam 7, maka kalian harus datang jam 6 agar kita terbiasa dengan suasana di situ ya, untuk membiasakan diri agar tidak kaget nanti. Seandainya kita berangkatnya telat, nanti akan gopoh kabeh nanti ya, maksudnya tergopoh-gopoh gitu loh. Seandainya sholatnya jam 7, kita berangkatnya jam 7 kurang seperempat, nah itu mungkin kita untuk mempersiapkan dirinya itu kurang, jadinya nanti akan grogi, terus mungkin banyak kesalahan. Kalian usahakan datangnya 1 jam atau setengah jam lah, setengah jam sebelum sholatnya dimulai, begitu ya. Dan yang terakhir sebenarnya poin tambahan ya, yaitu adalah suara yang bagus. Tidak harus Bilal itu memiliki suara yang bagus, tapi dianjurkan gitu ya, bagi sahabat-sahabat yang punya suara yang bisa sampai melengking itu, untuk sahabat-sahabat yang suaranya biasa-biasa saja, tidak bisa yang gimana-gimana gitu ya, yang cengkok-cengkok, yang nada-nada nahawan atau yang lainnya, itu tidak bisa ya. Kita belajar saja, yang penting kita berani, yang lain itu kalah. Seandainya ada orang yang suaranya bagus tapi dia tidak memiliki kepercayaan diri, tidak tahu bagaimana lafalnya, tidak tahu tata caranya, itu masih kalah dengan kita yang suaranya biasa-biasa saja, tapi kita hafal, kita tahu, kita paham tata caranya bagaimana, terus kita percaya diri, pede ya, berani menunjukkan kemampuan kita di depan orang yang banyak. Semoga bagi sahabat-sahabat yang tahun ini menjadi petugas Bilal sholat Idul Fitri, semoga diberikan kelancaran, kesuksesan, keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Amin amin ya robbal alamin. Begitu saja untuk syarat-syarat menjadi petugas Bilal sholat Idul Fitri atau sholat Id. Semoga bisa bermanfaat dan tetap belajar, tetap percaya diri, tetap berani untuk menunjukkan bakat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.